mudah-mudahan lebih bagus ya sekarang. Iya, ini lebih bagus Bu. Syukurlah kalau begitu. Berarti lain kali saya akan menggunakan mic dan juga ini ya, earphone saya. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang tadi sampai harus 3 kali sampai kita bergabung kembali. Tapi kembali kepada manfaat ekoenzim yang super dan bisa merubah dunia. Ya, kali ini Pak Kurniawan mengajak kita untuk merubah dunia jauh lebih baik lagi mulai dari rumah kita. Dan ternyata selain dari fungsi magicnya ekoenzim cairan yang sudah difermentasi itu, lalu sekarang komposnya residunya itu juga bisa dijadikan kompos, itu luar biasa kan. Dan ya, Pak Kurniawan dengan senang hati ingin berbagi kepada kita dan memperlihatkan taman dan kebunnya yang luar biasa yang juga adalah hasil dari ekoenzim, dan residunya juga ada beberapa teman yang ingin belajar bagaimana menghasilkan residu yang baik, yang bermanfaat untuk tanaman di rumah kita. Pak Kur geser sedikit karena mungkin kena backlight ya, jadi kayaknya gelap. Oke. Sedikit lebih gelap. Ya, ini lebih terang. Nah, tadi kembali lagi bicara kompos nih yang belum dibicarakan. Kalau sebelumnya kan mengenai kulit, itu terima kasih masukannya, ternyata pengalaman pribadi ternyata memang luar biasa ya. Kalau kita nggak coba sendiri kan nggak tahu ya, betul nggak? Iya Bu, Dan benar. Ternyata memang bagus sekali untuk di kulit. Kemarin juga kita ada pembicara yang 2 hari yang lalu, ada volunteer juga yang berbicara tentang magicnya ekoenzim ini kepada kulit kita. Lalu sekarang pengalaman dari Pak Kur sendiri juga yang luar biasa dan disebarkan kepada semua orang banyak karena memang ekoenzim ini berguna. Banjir kemarin juga berguna, lalu ke kulit kita juga berguna, dan sosialisasi kepada masyarakat itu penting. Dan terutama lagi untuk teman-teman yang punya tanaman dan tanah di rumahnya sendiri yang ingin dimanfaatkan, ingin mulai mencoba cocok tanam kecil-kecilan di rumahnya, itu akan bagus sekali. Jadi terima kasih masukan teman-teman, tadi mohon maaf karena terganggu, kali ini saya akan improve lebih baik. Nah, kemudian kita jawab beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya ke kompos yang tadi, karena masih banyak teman-teman yang curious banget soal kompos nih. Dan saya sendiri residu itu masih ingin dimanfaatkan untuk jauh lebih baik. Ada pertanyaan soal tanah yang kering, tanaman yang stres, itu apakah bisa dimanfaatkan? Ya kan? Pak Pur boleh gantian berbicara. Terima kasih. Ya, misalnya saya ada beberapa kali pengalaman ya, ketika memang untuk penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim itu kita ada beberapa kali mencoba, dan awalnya memang kami menggunakan takaran yang mungkin terlalu banyak ya, sampai akhirnya dari mentor kita dikasih arahan bahwa untuk semprot semua langsung itu 1:1000 katanya. Kecil sekali ya, kita mungkin berpikir kok kecil banget, apakah ada manfaatnya dengan takaran yang demikian kecilnya 1:1000 gitu. Dan itu memang setelah kita coba dan memang ya, dan kemudian yang awalnya kalau kita takarannya kebanyakan daun itu bisa jadi stres, dan kemudian waktu penyiraman itu juga penting Bu, seperti yang sempat juga kami pelajari di kursus ya di Omah Lor waktu itu dengan Ibu Dwi, dan beliau banyak sekali memberikan tips-tipsnya ya dalam menyiram terutama tanaman yang membutuhkan fotosintesa ya, jangan di jam 9 ke atas, jam 10 ke atas, karena saat itu dia butuh sekali sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan kemudian upayakan juga kalau ada asupan nutrisi yang tepat, jadi diajarin juga cara menggunakan. Cuman kita tidak berbicara tentang permakultur ya, kita berbicara lebih ke ekoenzimnya. Jadi banyak hal sebenarnya untuk tanaman itu, ekoenzim adalah salah satunya. Jadi untuk penyiraman, baik itu pengocoran biasanya itu dicampur dengan pupuk, baik itu POC ya, pupuk organik cair ataupun dengan ekoenzim, ataupun digabungkan. Biasanya kalau untuk penyiraman untuk asupan air ya, itu lebih baik dilakukan pada sore hari. Apalagi kalau jam-jam seperti ini, kalau saya pribadi ya di sini kita melakukannya sore, dan kemudian biasanya besoknya itu airnya lebih
lebih bertahan gitu tuh. Dan biasanya pagi-pagi kalau kita lihat, kalau kita semprotnya jam 4, jam 5 gitu ya, besok paginya kok hijau agak dia lebih hijau lagi, warnanya jadi juga adem gitu. Nah, itu untuk penyemprotan. Tapi kalau misalnya untuk pemupukan bisa mungkin kita coba dengan tekanan 1:500. Ya, 1:500 ya. iya. Tetapi ini tentu juga tidak hanya, saya masih belum menggunakan pure ekoenzim, masih kita campur dengan pupuk kompos maupun dengan pupuk dari media tanam. Ya, karena saat kita beli tanah, itu kan apalagi yang media tanam, itu sudah lengkap semuanya katanya ya, Pak Kur. Betul. Heeh. Nah, itu Jadi, untuk perkarangan kita itu menurut saya itu juga sudah sangat efektif ya untuk media tanam. Nah, cuman ya kadang-kadang telaten atau tidaknya kita dan kemudian mengamati ya kadang-kadang mikroiklim itu lingkungan setempat itu sangat mempengaruhi. Jadi saya kalau kita lihat matahari dapat enggak terlalu terjemur, misalnya ada yang memang sebagian tanaman sifatnya shady gitu ya. Kalau kebanyakan kejemur, maksudnya adalah kalau tanaman itu sukanya yang teduh gitu ya, lalu kita taruhnya malah justru di tempat yang terik, tentu dia akan protes ya gitu. Nah ini lebih lagi pendalaman ke ilmu tanamannya sebenarnya. Itu kita ke arahnya ke tanaman ya, sebenarnya kita bicara tentang itu. ya, nah jadi paling tidak apa yang kita bisa lakukan dengan tanaman di rumah kita, lalu menggunakan ekoenzim yang kita punya di rumah, yang bisa kita manfaatkan apakah dengan penyemprotan tadi 1:500 ya? 1:1000. Pak Kur. Oh, 1:1000. Iya. Kemudian lakukan itu rutin tiap hari. Lakukan rutin tiap hari, setiap sore baiknya ya? Iya, itu bagus untuk pertumbuhan daunnya, untuk kesegarannya ya, untuk bahkan beberapa itu kopi kita yang sudah itu walaupun sampai sekarang dia masih bertahan dengan apa penyakit daun kuning itu apa istilahnya saya lupa, karat daun itu ya. Tetapi begitu kita siram dengan ekoenzim ini, zaman sekarang masanya berbunga, dia berbunga juga. Ya, jadi cuman ya saya berharap mungkin ya satu hari bisa berbuah juga gitu ya, kopinya. Ada juga coba tanam kopi di sini ya. Jadi cuma hanya 4 batang, tetapi 1 batang. Tapi tadi, jadi selain semprot, tapi tetap juga perlu air putih biasa gitu atau? Oh tidak, jadi kalau kita sudah melakukan penyemprotan itu seperti kita melakukan penyiraman rutin kayak gitu ya. Cuma kita campurkan takaran, misalnya untuk 10 liter air itu kita campurkan takaran 1 mili ekoenzim. Atau biasanya kita di sini kita menggunakan 1 tutup botol air mineral itu. Berarti semprotnya harus cukup banyak ya, karena apalagi kalau semprot dengan spray yang kecil kan mau berapa kali semprot itu baru airnya cukup untuk satu tanaman itu kan. Oke, jadi biar tidak salah mengerti ya. Nah, kemudian untuk residunya sekarang. Dan ternyata dari Malaysia sendiri ada mengkonfirmasikan salah satu kegunaan ekoenzim itu dengan takaran 1:1000 dengan air biasa itu adalah dia bisa menjadi digunakan sebagai air purifier, yaitu pemurni udara. Hanya saya tak heran sesuai dengan jamnya ya, di tanaman lagi tidak membuka stomatnya, ketika disiram dengan ini malah mereka menjadi segar. Ya. Nah, asupan oksigen lagi tidak memasak, lagi tidak dioksida, jadi akhirnya malah ya jadi ini mungkin salah satunya sebabnya kenapa sangat suka disemprot dengan ekoenzim 1:1000. Oke, kita jawab dulu pertanyaan supaya tidak terlewat. Pohon yang bisa dikembangkan di pot maksudnya ya? Iya, semua pohon sebenarnya bisa ya Pak Muhan, Bro. Ya jadi semua pohon sebenarnya bisa ya dibikin, kalau enggak ya dibikin bonsai, kalau enggak di pruning ya dibikin, tapi ya tidak alami jadi kalau memang pohon itu kan dia memang butuh tempat space-nya yang lebih besar, tapi paling enggak ya paling alami yang memang yang membuat, karena sebenarnya pohon juga butuh disiangi ya. Salah satu caranya dengan pruning ya, jangan dibonsain terlalu kayak gimana ya, jadi tapi kadang-kadang dia akarnya kalau pohon itu sifatnya ya dia butuh tempat yang lebih luas. Jadi misalnya ya kalau untuk yang sesuai dengan
kota misalnya gitu ya paling kalau untuk pohon biasanya kalau biasa di sini tanam pohon buah juga Pak. Jadi ada pohon jeruk ya yang ada nilai produktifnya misalnya cabai ya tomat jeruk sambal jeruk kunci. Nah itu kan pohon dan yang daunnya juga lebat sekali rimbun. Itu kira-kira Pak Mohan. Ekoenzimnya cuma sedikit semprotnya ya kalau tanamannya kecil ya. Ya ini perlu dipelajari juga. Jadi perlu dipahami juga kebutuhan tanamannya terhadap air juga, Bu. Jadi kalau kebanyakan air juga ya dia menderita, kalau kekurangan juga ya dia susah. Jadi ya bagaimana takaran yang pas. Nah kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita akan tahu juga. Oh ya ini ini sudah kebanyakan nih. Oke gini ya jangan. Ya kalau kita total di satu lingkaran ini biasanya sih kita menggunakan yang semprotan yang itu namanya saya lupa yang takaran 30 liter itu bisa 2 kali atau 2,5 kali 30 liter untuk liter U dan itu sudah cukup banyak ya. Tuh, ada pertanyaan lagi berikutnya, mudah-mudahan yang tadi sudah cukup terjawab ya. Kalau untuk hidroponik Pak Pur, apakah hidroponik tidak pakai vitamin kimia tapi pakai EE, apakah bisa? Saya belum pernah mencoba, Bu. Ya, jadi silakan aja kalau memang mau uji coba, ya dites apakah bisa. Tapi menurut saya untuk EE sendiri, untuk ekoenzim sendiri, apakah nutrisinya cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ditanam? Itu perlu Ibu pelajari lagi. Ya, tadi ada pertanyaan soal COVID-19 dan apa hubungannya dengan EE. Memang besok kita juga akan ada pembicara yang akan membicarakan menyinggung masalah ini. Tapi bagaimana dengan pendapat Pak Pur sendiri barangkali tentang COVID ini dengan hubungannya dengan ekoenzim? Ya, jadi karena ini berhubungan dengan pandemi ya, pandemi itu sesuatu yang dari West jadi sangat luas sekali efeknya. Jadi ya kita juga tidak berani mengeluarkan pernyataan yang pasti gitu tanpa penelitian ilmiah. Sampai sekarang aja COVID belum ditemukan obatnya apa. Jadi apakah dia bermanfaat untuk penanggulangan, untuk mencegah, untuk menambah rasa aman di dalam hati kita? Ya why not kita menggunakan ekoenzim untuk menyemprot sekeliling kita. Kami di sini sering melakukan sembari menyiram tanaman, kami juga menyiram sampai di tembok pekarangan kita ya, tembok-tembok atasnya ini sampai di luar-luar sana. Sekeliling kita semprot dengan ekoenzim 1:1. Dan memang dia kan selain untuk menyegarkan tanaman, dan dia ternyata bisa air purifier ya, penjernih udara kita. Dan bagaimana cara menjernihkannya ya saya juga belum mendalami secara mendalam sekali bagaimana kerjanya, apakah ada bakteri yang menangkap polutannya atau kayak gimana ya kita nggak ngerti. Tetapi ya dengan penyemprotan itu merasa terbantu iya. Tetapi apakah ekoenzim sendiri dari sifat asamnya itu bisa sebagai disinfektan seperti yang saya sampaikan tadi? Iya. Untuk beberapa jenis kuman, untuk beberapa jenis bakteri ataupun parasit, dan ternyata ekoenzim sangat efektif. Ya, terutama kayak luka diabetes itu. Nah, luka diabetes kan itu biasanya pasti ada biofilm yang merupakan dari bentukan dari kuman-kumannya. Ya. Nah itu sifatnya ya patogen ya kan. Ternyata beberapa penanganan pasien yang dilakukan oleh mentor kami di Batam itu ternyata berhasil sampai sembuh luka diabetesnya. Jadi memang sangat membantu teman-teman ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mulai mencoba, mencoba dan membuat mulai dari sekarang. Dan jika diperlukan kami juga ada bisa untuk di WhatsApp langsung atau di Instagram langsung, kita akan bisa kirim untuk sampelnya, dan terutama untuk kalangan ekoenzim volunteer juga akan bisa untuk saling menyalurkan kepada teman-temannya ya. Dan cara membuatnya Ibu, saya perlu
Maaf, saya perlu menjelaskan sekali di sini. Yang kami lakukannya, kami buat ini adalah ekoenzim yang sifatnya yang dibuat dari berbagai jenis ya, campuran. Jadi bukan homogen sifatnya, misalnya hanya kulit jeruk aja tidak. Jadi dan ini sempat kami juga kemarin sempat berdiskusi panjang ya. Jadi di situ ada pro dan ada kontra juga, tapi akhirnya kami menemukan banyak sekali memang ada jurnal-jurnalnya, itu bisa di search di Google, ternyata bahwa ekoenzim dengan campuran itu memang dia lebih bermanfaat untuk mengatasi mikroorganisme yang bersifat patogen merugikan manusia. Tetapi ya harus campuran antara sayur dan buah, tidak hanya homogen, misalnya hanya buah aja gitu, atau apalagi cuma hanya kulit jeruk aja, orange peel aja gitu ya dipakai, atau sayur aja, sayur lebih-lebih ya. Kalau hanya menggunakan sayur aja biasanya ekoenzim itu akan bau. Dan bau, saya juga mengalami bau sayur asin, tapi dia lebih menyengat lagi. Jadi tapi kalau dia dicampur itu malah ternyata enzimnya itu sangat kaya sekali, fungsinya juga jadi banyak. Jadi yang kita gunakan semua di sini, yang kita buat juga semuanya itu adalah ekoenzim yang campur antara buah dan sayur. Bahkan belakangan ini memang kami lebih banyakkan komposisi buahnya sedikit. Misalnya, komposisi, kan kita tahu komposisi dari ekoenzim itu adalah 1:3:10. 3-nya itu adalah sisa organiknya, yaitu sampahnya, yaitu terdiri dari kulit buah dan sayur aja. Ya. Termasuk juga sebenarnya tunas ya, misalnya kayak lobak itu, nah kita lobak itu di situ. Jadi lobak itu jadi tunas atasnya itu juga boleh dipakai, tetapi sayur kita upayakan jangan terlalu banyak. Mungkin kalau 3 takaran sisa organik itu 1,8 atau sampai 2-nya itu kita gunakan dari 80%-nya gitu maksudnya? Iya, berapa persennya? Misalnya dari 3 dari itu kita 60% sampai 70%-nya kita gunakan buah, betul. Nah, karena itu lebih wangi ya, memang. Ya, lebih wangi, betul, lebih wangi. Dan memang kalau memang bikin dari kulit jeruk ya wangi sekali, memang wangi sekali. Tapi apakah fungsinya sama seperti ekoenzim yang campuran? Nah, saya belum sampai ke situ, belum ada penelitian sampai ke situ. Tapi dari jurnalnya ada bahwa ternyata yang heterogen, yang campur itu lebih sifatnya lebih efektif untuk penjernihan air dan menanggulangi bakteri. Jadi kalau ngomong soal penjernihan, jadi teringat dengan saluran-saluran air yang mungkin juga bisa disiram dengan ekoenzim ya? Betul? Ya, betul. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin membersihkan saluran air dari WC kita, ya, dari sink, dari wastafel, dari tempat cuci piring kita, tempat cuci baju kita, ya kita boleh tuangkan ekoenzim itu ya. Kalau saya sih sarankan ekoenzim murni aja ya, 1 botol atau 2 botol rutin. Kalau sudah seminggu rutin itu pasti sudah plong. Ya. Dan atau kita nyuci terus kan, ya kan di dalamnya ada kecampur airnya pasti. Ya, betul. Nah, satu lagi ada pertanyaan Pak Kur, jadi mengenai peternakan ikan, apakah mungkin di kolam kecil, ya mulai dari peternakan ikan yang kecil di kolam sendiri, lalu ada yang bilang lagi campur lagi di atasnya ada hidroponiknya, lalu kita campur lagi ada ekoenzimnya, bagaimana? Apakah itu mungkin juga dilakukan? Menurut Pak Kur bagaimana? Aquaponik ya, aquaponik memang menggunakan ikan ya. Tapi ikannya jangan dimakan ya, jangan dijual juga. Bisa, ya. Karena saya juga memang saya seorang vegetarian ya, dan kemudian karena ternak seperti ini ya akhirnya ikannya akan bertambah banyak. Kita juga pusing ya, akhirnya makanya kadang-kadang kalau memang ikan tidak ya, kalau memanfaatkan ikan untuk aquaponik bisa ya, karena ada teman yang sudah mencobanya. Tetapi populasi ikannya jadi meningkat pesat juga. Nah itu jadi bingung kalau kita memang tidak ada. Jadi kayak teman juga satu yang coba itu ya, wah dia bilang kok jadi banyak ya ikannya. Gitu ya. Nah untuk ini kita kan yang vegetarian kan merasa, iya ini kan
Kalau bisa kita, apalagi dengan COVID sekarang ini ya, dan kemudian kita juga dengarkan bahwa ternyata memang gaya hidup vegetarian itu sangat membantu. Jadi makanya kita combine ininya, kembali dekat dengan alam, yang pola makan, gaya hidup, lifestyle, termasuk mengolah sampah organik, semua itu adalah kebaikan ya, yang kita kumpulkan jadi satu paket. Nah, ternyata ini juga bisa menunjang kesehatan kita. Ya. Jadi untuk aquaponik ya, saya tidak ada no comment, tapi ada percobaan dari teman-teman kita ya, mereka bilang, oh ya bisa. Tapi saya tidak jelas bagaimana aquaponik itu sistemnya, saya belum jelas. Baik, paling tidak sambil terus Pak Pur juga meriset dan sebagai trainer juga kan untuk volunteer para ekoenzim baru pemula semuanya kan kita saling training juga pada masyarakat luas. Mudah-mudahan banyak pengalaman tambahan lagi yang bisa di-sharing di Instagram kita yang akan datang. Pak Pur, barangkali nanti berikutnya kan pasti ada banyak pertanyaan dan antusias dari para ekoenzim baru ya, yang para pemula yang ingin mencoba. Dan mudah-mudahan pasti manfaatnya itu banyak. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Pakai cucian beras katanya. Bagaimana? Oke. Kalau untuk menggunakan air cucian beras, saya sendiri belum. Ya, untuk menggunakan air cucian beras, full air cucian beras, saya belum pernah coba. Dan kemudian memang kalau saya pribadi, saya menganjurkan untuk pembuatan basic dulu. Jadi adalah air dari pam juga boleh, silakan. Bahkan beberapa teman menggunakan air hujan sambil ditampung ya. Musim hujan kemarin sekali kita beberapa dari air hujan itu menghasilkan ME ya, enzim. Dan kemudian ada juga dengan air RO ya. Jadi yang air biasa menurut saya air ladle, air pam. Iya. Kemudian baiknya cucian berasnya langsung disiram ke tanaman kita aja. Oh ya, langsung diaplikasikan sebagai. Dan kemudian air cucian beras itu paling bagus kalau di mall juga untuk cairan mall ya, mikroorganisme, menggunakan hampir mirip dengan pembuatan ekoenzim. Jadi air cucian beras masukin kulit buah di situ yang sudah dipinta halus ya kan, sisa-sisa kulit buah, petikan sayur juga sedikit, terutama kulit buah lah kalau untuk pembuatan mall. Lalu didiamkan selama 14 hari dan itu sudah langsung bisa diaplikasikan. Iya. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf tadi ada sempat terjadi gangguan sinyal dan terima kasih sudah memberikan pengalaman. Ini sudah pada bisa bikin ya ekoenzimnya ya? Iya. Ini enggak mau di demo. Oh iya, soal demonya. Nah, saya sudah siapin kalau sudah siapkan, mohon maaf sempat stres dengan sampai 3 kali harus nyambung. Boleh tolong sekali bisa diarahkan ke ya, kita coba live demo untuk cara membuat dengan yang simple. Pak Pur sudah menggunakan apa untuk alat mediasinya? Yang berapa besar? Ini toples 2 liter. Oke, jadi teman-teman siap catatannya untuk toples yang di rumah apa saja? Toples plastik ya, Pak Pur? Toples plastik ya, jangan toples plastik karena kita kalau yang dari gelas kalau tutup terlalu kencang ditandai di tempat takutnya dia mess everything. Oke, jadi dari toples 2 liter ini kita menggunakan air berapa? Jadi toplesnya 3 literan ya. Saya isi toples 3 liter. Ya. Lalu kemudian ini ada molase. Molase itu adalah ampas sisa gula tebu ya, yang warnanya hitam. Ini kita tuangin, kita aduk rata. Molasenya berapa banyak, ini, Pak Kur? Untuk air 2 liter, molasenya dibutuhkan sebanyak 2 on ya. 200 gram. 200 gram, airnya 2 liter. 1/10. Iya, jadi kalau 10 bagian air itu 1 bagian molasenya. Nah, jadi kalau airnya 2 liter, berarti butuh gula molase, atau boleh juga dengan gula aren, gula Jawa juga boleh. Ya, tapi yang kalau bisa cari yang bagus ya, yang asli. Ya, biasanya kalau gula Jawa atau gula aren itu biasanya kalau kita diamin sebentar dia mencair sudah. Ini yang sudah diaduk. Nah, lalu di sini ada buah ya, sudah saya siapkan kemarin. Ini semua sampah ya. Di kulit buah naga ada markisa, ada
tomat, sayurnya, kemudian ada sedikit daun cemara karena kemarin kami baru menyiangi cemara yang di depan. Jadi saya ambil daunnya sedikit untuk sebagai campuran. Oh, Kemudian ada berarti apakah lemon. semua daun bisa digunakan? Kalau semua daun, terutama yang berlendir, misalnya kalau seperti daun aloe vera, ya jangan terlalu banyak. Ya. Alpukat juga daun-daun katanya boleh ya, tetapi alpukat daun-daun dia dari bunga itu? boleh aja. Tapi itu kan tidak memenuhi dia secara volume, dia ada bertambah tapi beratnya kurang. Jadi kita butuh banyak, kadang banyak sekali. Dan beberapa teman di Bali mana menggunakan bunga apa namanya, bunga pendek ya, bunga apa itu namanya, itu yang wangi sekali yang mereka biasanya pakai untuk sembahyang ke pura itu. Wah, itu bagus sekali. Boleh juga, Pak. Why not? Kenapa tidak? Ya kan, kita manfaatkan bunga kita untuk menambah mungkin aroma dalam eksperimen kita. Tapi selama ini saya coba kalau tidak dalam jumlah yang banyak mungkin, ataupun dalam fermentasi kedua, itu jarang sekali bisa memberikan efek wangi yang signifikan karena semuanya sudah difermentasi secara alkohol, kemudian cuka, dan kemudian akhirnya enzim. Jadi kebanyakan wangi itu banyak tahan. Kecuali dia seperti cemara. Nah ini nanti setelah selesainya, setelah jadi enzimnya, dia akan ada membawa aroma-aroma seperti aroma cemaranya, Mas. Ada. Yang biasanya yang sangat wangi aromanya itu yang sangat kencang, yang sangat kuat, biasanya bertahan. Biasanya ini kita masukkan. Tadi terputus? Ya kalau maksudnya bunga-bungaan itu kita masukkan dari fermentasi pertama. Kalau menurut saya kalau tidak dalam jumlah yang banyak, ya itu jarang sekali aromanya bisa bertahan bunga. Nah kalau buah dengan aroma yang kuat, misalnya kayak lemon, kan masih bisa. Nanas, ataupun seperti daun cemara atau daun rosemary, ya. Karena kita di depan juga ada tanaman, jadi kita manfaatkan. Jadi sebanyak apa kalau untuk air 2 liter, molasenya, gulanya itu 200 gram, maka sampahnya sendiri, sampah buah-buahan campur sayuran itu 600 gram, 6 on. 600 ya. Ya, 1 banding 3 banding 10, satu bagian. Iya. Jadi 1 bagian dari gula merah, gula Jawa, gula aren, kemudian 3 bagian dari sisa organiknya, kulit buah dan petikan sayur, dan kemudian 10 bagian air. Ini misalnya dia sudah jadi, ini hampir full ya, kepenuhan sebenarnya ini. Ini karena banyak buah naganya itu sangat, kalau bisa kita lemes-lemes ya, kita becek-becek ke bawah gitu, dia fermentasinya juga semakin cepat. Dan kalau bisa memang apakah dipotong-potong, katanya bisa pengaruh pertanyaan, karena ya akan membuat proses penguraiannya lebih cepat, tetapi untuk fermentasi tetap butuh waktu 3 bulan. Dan kemudian untuk memudahkan pada saat kita mengaduk misalnya sudah seminggu itu, jadi kalau dia bongkahan besar itu dia naik ke atas itu kan lama-lama kan dia bisa tidak terkena dengan air gulanya ya, tidak teraduk secara merata. Nah, itu kalau tutupnya tidak rapat biasanya itu bisa dijadikan sarang bakteri patogen. Biasanya bisa jadi hitam-hitam atau menimbulkan bau kayak gitu. Nah itulah perlunya kita mengaduk ekoenzim misalnya dalam seminggu pertama, 2 hari kita sekali buka gitu ya. Nanti kita aduk sekali, dan kemudian tutup rapat, biarkan sudah sampai dalam waktu minggu ketiganya baru kita buka, kita lihat lagi. Nah kalau memang sudah jamurnya sudah tebal sekali, warna putihnya sudah banyak, ya kita biarkan. Tidak perlu diaduk lagi. Ya, jadi mudah sekali ya teman-teman cara pembuatannya 1:3:10 ya. Dan bisa mulai dari yang botol terkecil yang kita punya ya. Nah kebetulan hari ini kita menggunakan yang 3 liter, airnya 2 liter, kemudian sampah organiknya itu 600 gram dan gula molasenya 200 gram. Itu sudah mencapai 2,8 ya. Jadi sisa untuk ruang gasnya hanya 200 mili ya kurang lebih. Jadi pastikan dan jangan lupa ini ada rongganya. Kadang dalam kondisi seperti ini dia dalam 1 hari itu bisa 3-4 kali sampai 5 kali dibuka untuk ruang gas. Jangan lupa. Ya, teman-teman. Dan kemudian saya sarankan wadah yang besar biar tekanan gasnya itu tidak terlalu kencang.
Baik. Jadi live demo barusan untuk cara pembuatannya sudah. Kemudian tadi di awal juga kita juga menyinggung bagaimana penggunaannya, mulai dari kulit, lalu untuk rumah tangga kita juga, lalu untuk udara kita juga jauh lebih baik, dan terakhir untuk kompos ya, pupuk komposnya juga bisa, dan kita akan bicara lebih lanjut lagi nanti di kesempatan yang akan datang, lebih bukan tentang ekoenzimnya tapi lebih tentang ke penghijauannya ya Pak Pur ya, untuk yang akan datang. Bagaimana ya. Tapi mulailah dulu dengan ekoenzim, karena merubah diri sendiri, merubah dunia itu kalau bukan dari diri sendiri, kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita. Dan ekoenzim itu bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik dari anak-anak sampai oma-oma ya, sampai orang tua pun juga bisa. Dan kalau manfaatnya bisa dipakai semua orang, minimal dipakai oleh keluarga kita, lalu juga hemat, kenapa tidak ya? Karena besok kita masih berjumpa lagi dengan volunteer ekoenzim lainnya, perempuan yang ahli apoteker ya, tentang obat-obatan juga, jadi bisa menerangkan jauh lebih detail. Temanya besok tentang skincare dan juga ada hubungan dengan COVID-19, bagaimana penanganannya. Lalu hari Minggu kita juga memanggil dari kaum Gemar Rapi dan Ecobricks ya, beliau adalah salah satu volunteer dan juga pencinta alam, udah pasti pengabdi alam juga, dari kalangan muslim, dan kita akan sambut Mas Aang Hudaya akan bergabung dengan kita di hari Minggu ya. Jadi setiap hari kita akan dapat terus masukan dari berbagai kalangan, baik yang dari muda ya, dari yang lebih senior, dari yang lebih expert, bahkan pemula pun kami akan terima, sehingga semua masukan apa saja dan sharing pengalaman itu akan lebih baik, membuat hidup kita jauh lebih baik. Pengalaman hidup ini akan merubah ya dunia, merubah rumah tangga kita menjadi lebih baik tentunya. Ya teman-teman, semoga ada masukan, silakan komen kepada message langsung pada Instagram kami. Dan untuk berikutnya mohon dimaafkan jika masalah sinyal, tapi terima kasih masukannya semua, saya akan jauh perhatikan lagi lebih baik ya. Selamat sore, salam sehat, dan terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita, Pak Kurniawan. Terima kasih atas waktunya dan semuanya. Sehat semua, go green dan go healthy semua. Semangat semua, terima kasih. Jangan lupa ekoenzimnya dibuat mulai sekarang. Bye. Bye.